Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan luar biasa ya. Nah anak-anak, walaupun kita masih belum bisa belajar secara langsung karena dalam kondisi pandemi, tapi ibu harap anak-anak masih semangat belajar ya. Nah anak-anak, materi kita hari ini adalah menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu untuk mengenal program pengolah kata dan fungsinya. Dan tujuan yang kedua untuk mengenal jenis-jenis program pengolahan kata ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita langsung ke materi yang pertama, itu ada mengenal perangkat lunak pengolah kata. Anak-anak, apa sih aplikasi pengolah kata itu? Nah, aplikasi pengolah kata atau dalam bahasa Inggris disebut word processor adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata. Aplikasi pengolah kata merupakan salah satu program yang paling dibutuhkan dan banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan seperti apa? Seperti bidang pendidikan, bidang sosial dan ekonomi, bidang keuangan, bidang pemerintahan, bidang kesehatan, dan lain-lain ya anak-anak. Nah anak-anak, dengan aplikasi ini kita dapat berbagai dokumen seperti laporan, proposal, artikel, brosur, karya tulis, surat menyurat, dan sebagainya. Guru-guru di sekolah juga menggunakan aplikasi pengolah kata ini untuk membuat berbagai dokumen, misalnya membuat dokumen absensi anak-anak. Anak-anak, jenis-jenis program pengolah kata itu ada sangat banyak. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Nah, jenis yang pertama itu ada AbiWord. AbiWord ini adalah perangkat lunak bebas pengolah kata atau word processor yang mirip dengan Microsoft Word. Anak-anak bisa melihat contoh tampilannya di gambar sebelah kanan ya. Nah anak-anak, jenis berikutnya itu ada namanya OpenOffice.org Writer. Adalah salah satu komponen dalam OpenOffice.org yang berfungsi untuk mengedit dokumen. Adapun dokumen format yang bisa digunakan adalah .doc, .odt, .rtf, dan bisa ekspor ke .pdf dengan sekali klik. Anak-anak bisa melihat contoh tampilan aplikasinya di gambar sebelah kanan ya. Nah anak-anak, jenis program pengolah kata berikutnya itu ada Keyword. Adalah sebuah aplikasi pengolah kata gratis yang merupakan bagian dari K-Office dari lingkungan desktop KDE yang merupakan lingkup desktop yang sering digunakan di sistem operasi Linux. Aplikasi pengolah kata ini dapat digunakan pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Nah anak-anak, sistem operasi itu adalah program yang menjalankan semua sistem yang ada di dalam perangkat komputer kita. Kalau di HP itu ada yang namanya sistem operasi Android, dan kalau untuk di komputer yang sering digunakan itu sistem operasi Windows. Bahkan di sekolah juga menggunakan sistem operasi Windows karena lebih mudah digunakan. Dan ini merupakan gambar tampilan dari aplikasi Keyword ya anak-anak. Jenis program pengolah kata berikutnya ada Lex. Adalah sebuah program yang digunakan untuk mengetik berbagai macam dokumen, mulai dari memo, surat, laporan, buku, dan novel, dan lain-lain. Lex merupakan salah satu front-end latex yang berbasis GUI yang dapat dijalankan pada hampir semua platform sistem operasi. Nah, ini merupakan gambar tampilan dari aplikasi Lex ya anak-anak. Nah, anak-anak, jenis program pengolah kata yang terakhir itu ada Microsoft Word.
Anak-anak sebelumnya sudah ada yang pernah dengar atau belum sih aplikasi bernama Microsoft Word ini? Nah, aplikasi Microsoft Word ini adalah aplikasi pengolah kata atau word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, atau tulisan. Contohnya seperti pembuatan laporan, buku, makalah, dan lain-lain. Tadi Ibu juga sudah memberikan contoh kalau misalnya guru-guru di sekolah juga menggunakan aplikasi Microsoft Word ini untuk membuat berbagai dokumen. Contohnya dokumen absensi anak-anak dan juga daftar nilai anak-anak ya. Dan ini merupakan gambar tampilan dari Microsoft Word 2010 ya anak-anak. Nah anak-anak, aplikasi Microsoft Word ini memiliki beberapa versi, diantaranya yaitu ada Microsoft Word 97 dan di bawah ini adalah logo dari aplikasi Microsoft Word 97. Kemudian ada Microsoft Word 2000, Microsoft Word XP, Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, dan yang akan kita pelajari yaitu Microsoft Word 2010. Dan sampai sekarang sudah ada Microsoft Word 2013 dan 2016 anak-anak. Seiring berjalannya waktu, aplikasi Microsoft Word ini akan terus terupdate ya anak-anak, akan lebih banyak versinya lagi di kemudian hari. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu perangkat lunak pengolah kata. Nah anak-anak, pengolahan kata dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, bahkan sekarang juga bisa menggunakan HP dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata atau word processing. Kalau di HP, anak-anak bisa mendownload aplikasinya di Play Store dan nama aplikasinya itu Word. Dengan begitu, anak-anak dapat membuat dokumen yang disimpan di dalam komputer atau di dalam HP anak-anak. Kemudian dokumen tersebut dapat diapakan, Bu? Nah, yang pertama, anak-anak dapat mengedit dokumen tersebut. Kemudian anak-anak juga dapat menyalin atau mengcopy dokumen anak-anak. Misalkan anak-anak mendapat tugas dari Bu Guru, kemudian anak-anak mencari referensi jawabannya di Google. Anak-anak bisa mengcopy jawaban yang ada di Google kemudian dimasukkan ke dalam dokumen anak-anak. Kemudian dokumen yang anak-anak buat bisa dicetak atau di-print sebanyak yang anak-anak mau. Selanjutnya kita akan bahas fungsi perangkat lunak pengolah kata. Nah, apa aja sih fungsi dari perangkat lunak pengolah kata itu? Yang pertama, ada dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan lebih mudah. Fungsi yang kedua, dapat menyunting, mengubah atau melakukan pemformatan suatu dokumen yang sudah pernah dibuat sebelumnya atau yang sudah ada. Kemudian fungsi yang ketiga dapat membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat. Nah anak-anak, fungsi yang keempat ada membantu pembuatan sampul laporan, skripsi, buku, dan lain-lain. Fungsi yang kelima dapat membantu penyusunan sebuah laporan perusahaan, organisasi, maupun pribadi. Fungsi yang keenam dapat membantu pembuatan surat dengan cepat. Misalnya, anak-anak pernah atau tidak mendapatkan surat dari sekolah. Nah, biasanya pihak sekolah membuat surat tersebut menggunakan perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word anak-anak. Fungsi yang ketujuh dapat membuat tabel lebih mudah meski tidak secepat perangkat lunak pengolahan kata. Nah, anak-anak juga bisa membuat jadwal pelajaran menggunakan Microsoft Word karena di Microsoft Word juga bisa membuat tabel. Fungsi yang kedelapan ada meminimalisir kesalahan dalam sebuah penulisan. Nah anak-anak, di dalam aplikasi Microsoft Word ada yang namanya autocorrect. Jadi kalau anak-anak mengetik di Microsoft Word,
dan salah menulis kata, nanti sistem yang ada di dalam Microsoft Word akan memperbaiki tulisan itu secara otomatis. Nah anak-anak, fungsi yang selanjutnya itu menghemat waktu dan tenaga dalam pembuatan dokumen. Dan fungsi yang terakhir adalah mengurangi limbah kertas karena software atau aplikasi pengolah kata mendukung pengeditan dengan mudah. Zaman sekarang sudah canggih ya anak-anak. Kalau zaman dulu mengetiknya itu menggunakan mesin ketik. Jadi langsung diketik dan langsung ketikannya ada di dalam kertas. Jadi kalau kita salah mengetik, kertas itu otomatis tidak bisa digunakan lagi dan harus mengulang ngetik dari awal, dan itu banyak menghabiskan kertas ya anak-anak. Tapi di zaman sekarang sudah ada software atau aplikasi pengolah kata yang mendukung pengeditan dengan mudah. Jadi kita tidak perlu membuang banyak kertas lagi ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita sudah ada di bagian tugas. Anak-anak, kerjakan Ayo Berlatih 1 yang ada di LKS halaman 5-6, soal nomor 1-5, dan jawabnya langsung di buku LKS ya anak-anak. Jawabannya difoto, kemudian dikirim ke WA ibu. Ibu tunggu sampai jam 8 malam ya. Nah anak-anak, itu dia tadi materi pembelajaran TIK pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan ibu, dan ibu harap anak-anak mengerti ya apa yang sudah ibu jelaskan. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan dengan tema pembelajaran menjalankan Microsoft Word 2010 dan menyimpan dokumen di Microsoft Word 2010. Akhir kata, ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.